Oke, untuk karir coaching itu sendiri itu tuh saya alhamdulillah sangat benar-benar senang gitu. Yang di antara beberapa peserta itu saya terpilih gitu untuk melakukan atau mengikuti undangan karir coaching itu dari program ini gitu. Yang dimana menjadi insight baru yang pertama mungkin kayak bagaimana sih pembuatan CV gitu, apa sih yang harus memang terkandung di dalam CV apalagi seorang desain grafis gitu. Kemudian bagaimana sih portofolio yang memang sangat menarik gitu untuk HR nantinya. Kemudian selain itu juga setelah mengikuti mini course ini itu saya alhamdulillah gitu bisa diterima di sebuah salah satu perusahaan yang menerima mahasiswa magang gitu, dan saya pun di sana diterima magang sebagai seorang desain grafis gitu. Halo, boleh kenalan dulu dan ceritain gimana background kamu? Halo, perkenalkan saya Yogi Dirgantara. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Masum. Oke, selanjutnya, apa motivasi kamu saat daftar program ini? Oke, untuk motivasi saya daftar dari program ini sendiri, yang pertama saya ingin meningkatkan skill saya, utamanya saya di dunia desain grafis itu sendiri. Kemudian selain itu juga saya ingin menambah ilmu serta menambah pengalaman saya di dunia desain grafis. Nah, Yogi itu kan kuliahnya sistem informasi. Kenapa nih tertarik belajar desain grafis? Mengenai hal itu, yang pertama untuk saya sendiri memang udah mungkin bisa disebut hobi ya di desain grafis itu sendiri, karena saya sejak SMP atau SMA itu tuh saya udah mulai kayak tertarik di dunia desain grafis, yang dimana kalau dulu itu pakai kayak software seperti Pixellab ataupun Pixel Pro itu. Nah, namun kan untuk itu hanya sebatas kenal saja gitu, dan belum mengetahui bahwa di desain grafis itu sendiri itu ada jenjang karirnya seperti itu. Oke, selanjutnya, ada hal berkesan atau menarik nggak selama ikut program? Oke, untuk paling berkesan dan menarik sebenarnya semuanya juga menarik dan berkesan untuk saya sendiri gitu. Namun untuk yang paling benar menarik untuk saya itu yang dimana pembahasan materinya itu mudah dipahami. Kemudian ada project itu tugas yang dimana itu tuh sebagai bentuk latihan hasil dari materi-materi sebelumnya yang sudah dijelaskan seperti itu. Selama ikut okupasi desain grafis, nih, apa sih topik atau materi yang paling kamu ingat? Untuk topik dan materi yang benar-benar saya ingat dan memang saya terapkan setelah mengikuti project mini course ini itu, yaitu ada salah satu konsep desain grafis yang disebut AIDA gitu. Itu tuh kayak konsep attention, interest, kemudian desire, dan action. Itu tuh salah satu bentuk bagaimana kita tuh menciptakan visual design yang memang bisa menarik audiens gitu, seperti itu. Itu jadi salah satu ilmu baru untuk saya, pengetahuan baru untuk saya, sangat-sangat bermanfaat untuk saya itu sendiri. Selanjutnya, boleh ceritain project atau tugas desain grafis yang kamu buat nggak di program ini? Oke, untuk projectnya itu kurang lebih kayak pas waktu di hari ketiga atau empat kalau nggak salah, itu tuh ada dapat project. Itu tuh dikasih studi kasusnya itu kayak coba bikin sebuah visual branding atau visual design dari sebuah brand gitu. Nah, di brand ini tuh bergerak di bidang fashion. Nah, itu tuh visual design itu sendiri dihasilkan dari beberapa materi-materi yang sebelumnya gitu, terutama dari konsep AIDA itu harus diterapkan di visual design ini, dan itu jadi benar-benar salah satu latihan buat saya gitu setelah mengikuti beberapa materi gitu. Kemudian saya dikasih project, itu jadi buat sesuatu hal yang baru gitu buat saya ketika mendesain. Itu jadi harus menerapkan prinsip-prinsip yang sudah tadi dijelaskan oleh mentor-mentor seperti itu. Oke, nah terus kan Yogi itu dapat juga ya materi karir coaching. Boleh diceritain nggak apa insight paling berharga yang kamu dapatkan? Nah, oke. Untuk karir coaching itu sendiri itu tuh saya alhamdulillah sangat benar-benar senang gitu. Yang di antara beberapa peserta itu saya terpilih gitu untuk melakukan atau mengikuti undangan karir coaching itu dari program ini gitu. Yang dimana menjadi insight baru yang pertama mungkin kayak bagaimana sih pembuatan CV gitu, apa sih yang harus memang terkandung di dalam CV apalagi seorang desain grafis gitu, kemudian bagaimana sih portofolio yang memang sangat menarik gitu untuk HR nantinya gitu. Kemudian selain itu juga setelah mengikuti mini course ini itu saya alhamdulillah gitu bisa
bisa diterima di sebuah salah satu perusahaan yang menerima mahasiswa magang gitu, dan saya pun di sana diterima magang sebagai seorang desain grafis gitu. Dan di sana juga saya itu menerapkan beberapa materi-materi yang sebelumnya dijelaskan oleh mentor dan juga menerapkan bagaimana jenjang karir di desain grafis itu sendiri. Tadi kan sempat dibahasnya soal mentor sedikit. Boleh diceritain lagi nggak gimana mentor yang ngajarin Yogi? Itu boleh mentor yang di okupasi desain grafisnya atau mentor yang karir coachingnya juga? Oke, mungkin untuk yang pertama ya, untuk mentor yang dari pembelajaran di desain grafis itu sendiri, itu benar-benar sangat menjelaskan secara detail gitu. Meskipun memang itu tuh penjelasan hal-hal basic di dunia desain grafis gitu. Dan itu jadi pengetahuan baru untuk saya, yang dimana benar-benar pengetahuan basic ini itu jadi hal yang terpenting di dalam suatu desain grafis itu, di dalam melaksanakan sebuah visual design gitu. Kemudian untuk mentor di career coaching itu menjadi punya insight baru buat saya, kemudian pengetahuan baru untuk saya. Itu tuh jadi saya pun tahu gitu, kan saya basic atau background dari sistem informasi gitu, kemudian beralih atau misal mempelajari hal desain grafis gitu, itu kan jadi salah satu yang mungkin bisa dibilang berbeda gitu, berbeda jalurnya gitu. Dan itu jadi di career coaching ini punya insight baru lah untuk saya gitu, mengetahui jenjang karir di desain grafis itu sendiri. Oke, selanjutnya apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir Yogi sendiri? Oke, mengenai dari program ini itu sendiri yang benar-benar paling impact buat saya itu setiap saya melakukan pembuatan sebuah visual design, itu saya benar-benar menerapkan gitu dari prinsip tadi, yang dimana itu jadi salah satu untuk memperbaiki visual design saya gitu, dengan menerapkan beberapa prinsip yang sudah dijelaskan oleh mentor saya gitu. Dan itu benar-benar sangat berimpact terhadap kemampuan saya di desain grafis. Menurut Yogi, program ini rekomen nggak buat pemula? Untuk rekomendasi itu benar-benar sangat rekomendasi gitu, karena untuk pemula itu benar-benar pasti diajarin gitu. Karena saya juga sebagai pemula gitu di dunia desain grafis, itu kan bukan background saya sendiri gitu. Jadi dimulai dari entah komposisi, layout, atau warna, kemudian dari konsep desain yang tadi, konsep AIDA itu tadi gitu. Kan itu jadi pengetahuan baru gitu, hal baru buat saya. Itu tuh benar-benar sangat rekomendasi untuk pemula yang mau memang belajar desain grafis. Apa mimpi terbesar Yogi khususnya di dunia desain grafis? Untuk di mimpi terbesar saya, yang dimana saya pengen gitu mengembangkan skill saya dan juga membagikan pengetahuan saya di dunia desain grafis kepada audiens di sosial media. Dan dari hal itu saya juga membuat sebuah akun sosial media yang dimana itu memang berisi, kalau untuk sekarang mungkin diisi portofolio saya gitu di desain grafis. Kemudian kalau untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan sebuah konten-konten edukasi. Namun sebelum untuk edukasi terhadap audiens di sosial media, yang terpenting itu untuk saya sendiri gitu, harus bisa memiliki edukasi tersebut, memiliki pengetahuan di dunia desain grafis itu sendiri. Oke, nah terakhir nih, kalau boleh tahu apa sih rencana Yogi selanjutnya? Untuk yang pertama ya, untuk rencana saya yang dimana saya sendiri itu ingin terus mengembangkan skill saya di desain grafis dan juga skill saya di di dunia coding gitu. Karena kan saya basicnya di jurusan sistem informasi dan saya juga terus belajar desain grafis. Itu untuk rencana selanjutnya saya ingin mengembangkan akun saya di sosial media itu tersebut, yang dimana itu saya ingin gitu membagikan atau mengedukasi kepada audiens di sosial media mengenai entah mungkin pemrograman ataupun mengenai desain grafis itu sendiri. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk mengikuti beberapa bootcamp ataupun beberapa course-course yang lain gitu, untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan skill saya di dua bidang tersebut. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info lengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.